Ya, pemirsa, Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat peringkat Indonesia dalam deretan negara dengan ekonomi terbesar dunia mengalami peningkatan dalam rentang 5 tahun terakhir. Dan berdasarkan catatan IMF pada Januari 2025 ini, peringkat Indonesia berada di posisi ke-7, meningkat dari tahun 2024 yang berada di posisi ke-8. Indonesia menorehkan sejarah untuk pertama kali duduk di peringkat ke-7 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2024. Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat peringkat Indonesia dalam 10 deretan negara dengan ekonomi terbesar dunia mengalami peningkatan dalam rentang 5 tahun terakhir. Peringkat tersebut berdasarkan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Dalam kurun 5 tahun terakhir atau sejak 2019 hingga 2025 ini, Indonesia mampu menyalip Brazil dan Prancis yang saat ini peringkatnya menurun. Berdasarkan catatan IMF pada Januari 2025, peringkat Indonesia berada di posisi ke-7 meningkat dari 2024 yang berada di posisi ke-8. Posisi Indonesia berada di bawah China yang menempati peringkat pertama, disusul Amerika Serikat, India, Rusia, Jepang, dan Jerman yang berada di peringkat ke-6. Meski perekonomian Indonesia tercatat mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, jutaan penduduk Indonesia masih berada di jurang kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat miskin Indonesia mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Meski demikian, BPS mengklaim persentase kemiskinan Indonesia sebesar 8,57% dari total populasi masyarakat Indonesia ini menjadi pencapaian terendah di Indonesia sejak pertama kalinya angka kemiskinan diumumkan BPS pada tahun 1960. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, beliau adalah Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Halo Pak Handito, apa kabar? Hai, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktunya dan sudah bergabung juga ini ada Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Halo Pak Peter, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Apa kabar Pak Handito? Kabar baik Pak Peter, gimana Pak? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan Pak Peter, ini menarik tadi sudah disampaikan. IMF mencatat peringkat Indonesia sebagai negara perekonomian terbesar dunia dan meningkat dalam 4 tahun terakhir. Di 2021 kita di posisi 10, 2024 kita posisi 8, kemudian tahun ini di posisi ke-7. Apa yang bisa kita cermati? Apa yang menjadi booster juga nih, yang menjadi trigger Indonesia terus mengalami kenaikan peringkat? Ya Mas Pras, ini sebuah berita yang baik ya kita apresiasi. Tetapi kita nggak perlu terlalu gembira dulu juga ya. Jangan terlalu Karena euforia kita harus ya. bisa memaknai apa yang dimaksud dengan kita berada di posisi ke-7 ya. Apakah ini benar-benar merupakan sebuah pencapaian karena kinerja prestasi kita ya, atau sebenarnya kita berada di posisi ke-7 hanya dikarenakan negara-negara lain turun peringkat ya, bukan dikarenakan kita melesat lebih jauh ya, bukan. Nah, itu yang harus kita maknai dan kita harus pahami juga ya bahwasanya ini kan peringkat berdasarkan PDB yang sudah dikoreksi dengan daya beli ya, makanya disebut namanya GDP PPP ya, Gross Domestic Product yang sudah dikalkulasi menggunakan paritas daya beli ya, purchasing power parity. Nah, ini artinya adalah bahwasanya GDP kita sudah disesuaikan dengan daya beli. Nah, kita diuntungkan oleh selama beberapa tahun terakhir inflasi kita sangat rendah yang menyebabkan daya beli masyarakat kita itu terjaga. Sementara banyak negara, terutama negara-negara maju yang disebabkan oleh kondisi geopolitik itu mengalami inflasi yang super tinggi. Sehingga daya beli dari negara-negara maju itu tergerus. Nah, dengan inflasi yang lebih tinggi, daya beli yang tergerus, maka GDP mereka yang sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita, ketika itu dikoreksi dengan daya beli, itu menjadi lebih rendah. Itu yang terjadi ya. Jadi makna yang harus saya sampaikan adalah
peringkat 7 itu bukan dikarenakan kita jauh lebih baik dalam konteks melesat, pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih tinggi, ya, kita berproduksi jauh lebih banyak, enggak. Oke, Ya, oke. pertumbuhan ekonomi kita udah tahu, ya, mandek di kisaran 5-4%. Tapi itu memang udah relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Tetapi Baik. yang jauh lebih signifikan di dalam mengkoreksi atau mendorong peringkat kita menjadi lebih baik sampai ke posisi 7 adalah dikarenakan kita dengan inflasi yang lebih rendah, kita memiliki daya beli yang lebih baik. Dan itulah yang kemudian menempatkan kita pada posisi 7. Baik, Pak Peter, Itu tapi makna pertama, Mas ya, Pras. ya, oke. Makna kedua adalah apa yang kita rasakan sebenarnya kan tidak banyak berbeda. Yes. Kita masih mengalami banyak masalah, ya, ketimpangan, jumlah penduduk miskin, itu masih sangat besar. Jadi persoalan yang kita hadapi itu masih sama aja, tantangan yang kita hadapi masih sama saja. Kita harus kerja keras untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kita tidak boleh terlena dengan hanya label peringkat 7 dunia. Ya, itu tantangan itu yang harus benar-benar kita selesaikan karena Ya, kita ya. kan tidak hanya butuh label, ya, kita benar-benar tugas kita adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Betul, betul. Nah, ini menarik, Pak Peter. Nah, Pak Handito, Anda melihat bagaimana dari sisi eksportasi Indonesia, kinerja eksportasi kalau kita cermati, hal memang tadi yang sudah disampaikan Pak Peter, kita jangan sampai terlalu euforia sekali dengan data ataupun statement yang sudah diberikan begitu bahwa Indonesia di peringkat 7 dunia. Tapi review kebijakan pemerintah kaitannya dengan ekspor, baik yang bahan mentah, ekspor produk hilir ini, apakah yang memang menjadi salah satu trigger penggerak aktivitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan, atau bagaimana nih, Pak Handito? Iya, saya rasa saya sependapat ya dengan Pak Peter. Memang kita nggak boleh terlena gitu, dan meskipun kita harus bersyukur ya bahwa kita ini di tengah yang negara-negara lain sedang ya mengalami berbagai masalah, kita relatif dibanding mereka bisa mengatasi masalah. Bukan berarti kita nggak punya masalah ya. Tapi ada sesuatu yang saya rasa yang kalau setelah ini kan harus ngapain kan gitu. Nah, kalau saya melihatnya begini ya. Saya kebetulan hampir 3 minggu ada di Eropa, muter-muter negara yang tadinya kaya sekarang rada-rada miskin gitu ya. Oke. Hampir 3 minggu. Saya ada di Davos beberapa hari, dan kemudian ke Italia, ke Turki, ke Belanda dan sebagainya. Dan kalau saya perhatikan, kita tuh memang harus bersyukur, memang ya, harus bersyukur bahwa mereka itu yang tadinya maju itu sekarang lagi susah. Nah, Oke. tapi yang kedua, harus ngapain gitu. Pas lagi di Davos, saya kemudian ngajak teman-teman saya di RB untuk bikin studium general gitu, yang mengangkat tema Indonesia the World Economic Gate gitu. Indonesia harus menjadi pintu gerbang ekonomi dunia. Nah, ini pas nih konteksnya. Jadi saya rasa kita ini sudah sekarang ini harus melihat perkembangan ekonomi nggak sekedar ekspor impor, tapi harus utuh gitu. Ekspornya harus gitu ya. Pengendalian impor harus, kan seperti kita ketahui, kita setuju lah dengan apa yang 3 program utama Menteri Perdagangan Pak Budi. Satu, terus menjaga pasar dalam negeri, yang kedua membuka akses pasar ekspor, yang ketiga itu UMKM bisa ekspor. Nah, ini bagus ini. Nah, tetapi kemudian kita juga harus melihat, harus dukungan dari ekonomi secara keseluruhan. Nah, ekonomi secara keseluruhan ini kita bicara tentang perdagangan, kita bicara tentang investasi, kita bicara tentang sektor produksi, industrialisasi. Nah, ini yang saya rasa harus jadi PR buat kita. Jadi maksud saya, kita nih sekarang harus mulai melihat, coba kita lihat Pak Prabowo di mana-mana diterima dengan bagus, dihormati dengan bagus. Indonesia kita tuh lagi bagus, tetapi ini harus dijadikan sesuatu gitu. Jadikan sesuatu apa? Nah, ini dari dialog beberapa hari yang lalu yang kami bikin Indonesia Gerbang Ekonomi Dunia, kita memang harus mulai bergeser nih. Ekonomi kita nggak boleh hanya sekedar menjadi yang defensif terus di dalam negeri terus saja gitu. Oke. Nah, kita harus membangun platform yang bagus dalam negeri, tapi harus menjadi pintu gerbang ekonomi di dunia. Nah, ini termasuk urusan investasi. Saya rasa kita sudah harus mulai berpikir sekarang ini. Investasi itu nggak cuma sekedar memasukkan investasi dari luar negeri masuk ke Indonesia, tapi bagaimana ini menjadi sesuatu yang membuat kita bisa masuk ke luar negeri lagi. Nah, dan kemudian yang kedua, kita juga harus membuat ekonomi Indonesia yang sudah terbuka ini, tidak hanya membuka diri terhadap barang-barang dari luar negeri dan kita masuk ke luar negeri yang masih kurang efektif itu, tetapi bagaimana kita kemudian
bisa menempatkan diri sejajar paling enggak gitu ya dengan gerbang ekonomi dunia yang selama ini itu Singapura, Hong Kong, berbagai negara yang lain. Nah, kita Oke. sudah harus ke sana. Ini harus diprogramkan dengan baik begitu Mas Pras. Nah, langkah apa saja yang perlu mungkin ditingkatkan oleh pemerintah? Mengingat juga pemerintah kan saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran begitu ya di pemerintah pusat maupun daerah untuk bagaimana fokus kepada kebijakan-kebijakan prioritas lainnya. Tapi di satu sisi kita juga bisa menjaga bahwa ekonomi Indonesia bisa terus bertumbuh. Bahkan ya kita tahu target dari pemerintah di 8%. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Handito, Pak Peter, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kita akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan peringkat ekonomi dan juga PDB Indonesia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan pergerakan peringkat Indonesia begitu ya. Di tahun 2019 peringkat 10 sempat ke 9 begitu di tahun 2020 dan 2022. Kemudian semakin membaik sampai dengan Januari 2025 di peringkat 7 dunia. Sementara PDB-nya sekitar 4,98 triliun dolar Amerika Serikat, juga cenderung naik untuk produk domestik bruto Indonesia. Berikutnya, surplus neraca perdagangan barang Indonesia. Kita cermati trennya seperti apa dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Ini cenderung naik dari tahun 2018 sampai dengan 2022 ke 54,24 miliar dolar, tapi kemudian sampai dengan 2024 ada kecenderungan mengalami penurunan di 31,04 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Dan selanjutnya, total nilai ekspor Indonesia di tahun 2023 258,77 miliar dolar, kemudian dibandingkan dengan tahun 2024 ada kenaikan sekitar 2,29% menjadi 264,77 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, kemudian juga Pak Handito Juwono. Ya Pak Peter, kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati? PDB kita semakin membaik, peringkat Indonesia juga semakin membaik di mata dunia. Kemudian surplus neraca perdagangannya justru mengalami penurunan. Faktor globalkah yang menjadi pemicunya? Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya memang ya pertumbuhan kita itu relatif stabil ya, dan itu saya sependapat dengan Pak Andi tadi, perlu kita syukuri. Oke. Kita harus banyak bersyukur memang. Tetapi kita juga harus menyadari bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita itu sangat tidak cukup. Ya, karena kita ini harus menciptakan cukup lapangan kerja bagi pertumbuhan angkatan kerja kita yang sangat luar biasa besar. Kita ini mengalami yang disebut bonus demografi. Ya, di mana kita mengalami pertumbuhan angkatan kerja yang lebih dari 3 juta jiwa per tahun. Artinya kita harus menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak. Dan syaratnya itu adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Makanya saya sangat sependapat dengan target pemerintah Prabowo yang pertumbuhan ekonomi di atas 8%, di atas 7%, ya, di kisaran 7-8% lah. Dan dengan demikian kita bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup. Kalau kita tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup, maka yang akan terjadi adalah pengangguran kita akan terus meningkat, kemiskinan kita meningkat, kesenjangan sosial kita akan meningkat, dan ini akan menjadi beban bagi kita nantinya. Bonus demografi itu akan berganti menjadi bencana demografi. Nah, ini yang menjadi PR besar kita. Makanya saya sebutkan kita mensyukuri kita dalam posisi 7 perekonomian dunia, ya 7 besar. Tetapi itu hanya sekedar label. Persoalan kita tetap kita butuh pertumbuhan ekonomi yang cukup. Nah, angka-angka yang disebutkan tadi, di mana kita mengalami surplus neraca perdagangan, itu juga hal yang bagus ya. Ini kita berterima kasih kepada teman-teman eksportir ya. Tetapi kalau kita melihat sisi eksternal kita, tidak cukup dari surplus perdagangan. Kita harus melihat juga current account kita, transaksi berjalan kita secara keseluruhan. Transaksi berjalan kita sekarang ini masih negatif jadinya. Karena surplus perdagangan kita sekarang sudah turun, tidak lagi bisa menutup neraca perdagangan jasa kita. Tidak lagi bisa menutup defisit dari neraca pendapatan primer kita yang sangat besar. Jadi persoalan struktural ekonomi kita masih sangat besar. Ini adalah PR-PR yang harus kita
kerjakan. Oke. Kita tetap harus optimis, positif ya, positive thinking. Tetapi PR-PR ini harus dikerjakan agar supaya kita bisa selesai ya, dengan permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Jadi intinya adalah eh, kita bersyukur, kita apresiasi posisi kita sekarang ada di 7 besar perekonomian dunia, tetapi PR kita masih sangat banyak. Iya. Saya kira kita perlu support ya pemerintah di dalam upaya untuk melaksanakan program-programnya agar PR itu bisa terselesaikan dengan baik. Baik, Pak Peter, berarti memang masih yang fundamental lah begitu yang perlu dibenahi begitu dari sisi perekonomian nasional. Nah, sejauh mana kontribusi kinerja ekspor Indonesia juga terhadap PDB nih Pak Hadi, itu mungkin masih bisa disampaikan begitu. Apakah masih cukup minim, masih bisa dioptimalkan lebih jauh lagi atau bagaimana? Ya, saya rasa memang kalau dilihat dari pertumbuhannya kan kita harus mempunyai engine pertumbuhan yang baru ya. Kan tadi kan surplusnya sudah mulai berkurang dan kontribusi yang sekarang ini saya rasa sudah bagus, tetapi harus didongkrak ini, harus bikin sesuatu. Nah, bagaimana bikin sesuatunya? Saya rasa mau nggak mau, memang kita perlu membangun basis, kalau bicara surplus neraca perdagangan, harus membangun basis ekspor yang lebih kuat, yang lebih komprehensif. Apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso dengan membuat program baru UMKM bisa ekspor, itu bagus untuk sesuatu yang menengah dan jangka panjang gitu, dan itu perlu kita dukung gitu ya, karena nih memang kita nggak bisa hanya mengandalkan ekspor kepada sektor-sektor itu saja. Bagaimanapun PDB nggak hanya dilihat dari aspek demand, tapi harus dilihat dari supply side. Dan kalau kita bicara supply side, memang kita nggak bisa melihat hanya sektor-sektor itu lagi saja, tambang lagi di sekitar itu lagi. Kita harus masuk ke industrialisasi, harus masuk ke bahkan kalau inilah barusan kita rombongan besar di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo ke India. Kita bisa belajar lah dari India bagaimana mereka membangun program untuk mendongkrak ekonominya, termasuk dengan meningkatkan ekspor dengan fokus pada beberapa sektor tertentu. Bahkan yang surprising buat saya, India tuh masih ngurusin pertanian loh, pertanian. Dia ngomongin inovasi, ngomong teknologi, sektor jasa tadi disebut Pak Peter itu diurusin dengan baik ya. Kita tahu ini ya ekspornya SDM India yang harganya mahal-mahal itu kontribusinya besar sekali buat India. Nah, tetapi selain itu dia masih juga mikirin yang namanya sektor pertanian. Bahkan dia bikin program untuk self resilient gitu ya, untuk penguatan untuk ya perekonomiannya khususnya yang di perdagangan internasional. Saya rasa ini kita juga harus kita lakukan gitu. Maksud saya nggak ada salahnya lah kita belajar dari apa yang dilakukan di India, kemudian kita adopsi dengan kepentingan kita. Nah, maksud saya kita harus sekarang ini harus berani ini secara komprehensif ekonomi nasional itu fokus kepada sektor-sektor tertentu. Nah, sektor pertanian mau nggak mau harus dijadikan sebagai lokomotif besar Indonesia. Tentu saja nanti dari sektor pertanian ada turunannya ke pangan, ke tekstil dan sebagainya. Itu lanjutannya gitu ya. Dan industrialisasi di sini saya rasa harus didongkrak. Nah, kalau kita lihat sekarang ini masih turun terus saja ya, tingkat deindustrialisasi masih terjadi terus. Nah, ini sudah mulai agak naik sedikit. Ini harus didongkrak besar. Barusan ada mutual fund yang dari India yang mau kerjasama dengan Indonesia. Saya rasa ini juga harus dijadikan sebagai sesuatu. Karena selama ini sektor industri di Indonesia ini tumbuhnya tidak tersistematik gitu ya. Kalau investor asing masuk sini, karena dalam negerinya begitu-begitu doang. Nah, ini harus didorong. Ini kan nggak bisa hanya mengandalkan dana-dana dari bank saja yang sekarang cenderung mulai mahal lagi kan gitu ya, harus disiapkan juga ini dana-dana untuk pengembangan industri di Indonesia. Maksud saya kita harus sekarang ini konsentrasi lebih besar lagi. Saya sangat apresiasi dengan apa yang didorong oleh Pak Presiden Prabowo untuk tumbuh 8%. Harus kita dukung. Nah, tapi dukungnya dari mana? Oke, dari perdagangan, ya ekspor yang komprehensif tadi. Tapi dari sisi industri harus dibangun yang kuat-kuatan. Sama memanfaatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertanian tadi. Satu lagi adalah yang harus didorong negara-negara kembali ke balai pelajaran negara Eropa. Eropa itu sekarang hidupnya saya lihat itu banyak tergantung dari pariwisata sekarang ini, pariwisata. Kemudian bergerak ke industri kuliner dan sebagainya. Indonesia ini harus lebih serius tuh ngurusin pariwisatanya, sehingga kalau komponen-komponen ini bisa kita kelola dengan baik, kok saya yakin
menjadi 7 besar ekonomi dunia itu Baik. setelah kita syukuri, kita perkuat, kita dapat beneran dan bisa Oke. mudah-mudahan tumbuh lagi jadi 6 atau nomor 5 begitu. Baik Pak Hadito. Nah, lantas Pak Peter, apa yang perlu kita kuatkan lagi begitu? Kalau memang tadi sisi fundamental perekonomian kita begitu, lantas bagaimana dari sisi hubungan internasionalnya? Bahwa kita kan baru saja bergabung dengan BRICS, apakah ini juga menjadi satu langkah yang tepat juga untuk bisa mendorong perekonomian nasional? Tadi Pak Anindito tadi menyampaikan posisi kita sekarang ini bagus. Ini harus kita apresiasi ya. Dan harus kita manfaatkan. Ya. Kita pada momentum untuk melakukan reform ya struktural agar supaya permasalahan-permasalahan ekonomi kita itu bisa kita selesaikan. Tadi saya sampaikan neraca perdagangan kita barang ya, neraca Ya. perdagangan barang kita ini Pak Anindito tahu persis. Kita itu nggak sangat berpotensi untuk memiliki surplus neraca perdagangan barang itu besar karena kita punya semuanya. Oke. Kita punya pertambangan, ya, kita punya mineral yang luar biasa. Itu menjadi mesin ekspor kita. Tetapi kita punya kelemahan. Neraca perdagangan jasa kita itu selalu negatif. Ya. Neraca pendapatan primer kita selalu negatif. Ya. Oke. Yang kemudian kedua ini menyebabkan current account kita itu selalu dalam posisi relatif defisit. Kecuali pada beberapa tahun terakhir yang dimana ada lonjakan ekspor barang kita yang begitu besar. Sehingga bisa menutup defisit-defisit, current account kita bisa surplus. Tetapi secara historisnya yang lebih banyak kita mengalami defisit current account. Dan ini menyebabkan rupiah kita menjadi fragile, ya, menjadi vulnerable, menjadi sangat mudah tertekan. Nah, ini salah satu yang harus kita perbaiki, dan itu tidak mungkin kita perbaiki kalau kita tidak melakukan reform. Ya. Kemudian kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ya. Benar kita naik ke 7 sekarang posisi 7. Ya, tetapi Iya. itu kan lebih dikarenakan posisi daya beli kita yang membaik di tengah kondisi negara-negara maju yang disampaikan oleh Pak Anindito tadi mengalami keterpurukan, ya, dikarenakan banyak hal, terutama geopolitik. Ya, ya. Nah, ini kan harus kita maknai, ya, bahwasanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat itu kita harus juga melakukan reform, ya. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya tumbuh di kisaran 5-4% itu harus kita pacu lebih tinggi lagi. Semua negara maju adalah negara-negara yang pernah mengalami periode panjang pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Cina itu belasan tahun mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 10%. Ya, ya. Ya, Jepang demikian juga, Korea Selatan, Singapura, mereka memiliki pengalaman tumbuh dalam periode yang panjang sangat tinggi di atas 8%. Kita Oke. tidak pernah mengalami hal itu. Kenapa? Nah, ini persoalan ini yang harus dicari masalahnya. Kenapa kita tidak bisa tumbuh di atas 6% dalam periode yang panjang? Pernah kita 1 tahun tumbuh 8%, udah itu mengalami overheating, turun lagi. Ya, ini adalah masalah yang sangat struktural. Makanya perlu sekali kita melakukan reform struktural. Baik. Salah satu yang harus kita perbaiki adalah terkait dengan efisiensi. Perekonomian kita sangat-sangat tidak efisien. Angka I-core kita di atas 6. Ya. Bahkan pernah mengalami angkanya 8. Baik, Pak Peter. Ya, artinya itu untuk kita tumbuh 1%, kita membutuhkan investasi yang jauh lebih besar ketimbang negara-negara peer. Oke. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Efisiensi menyangkut juga persoalan hukum. Ya, ya. Ya. Nah, ini semuanya saya kira harus diperbaiki, yang tidak mungkin satu orang saja bisa menyelesaikannya. Betul. Kita perlu bersama-sama, ya, kita support lah pemerintah, ya, dalam upaya untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan struktural ekonomi kita ini. Baik, setuju Pak Peter. Yang penting perlu kita apresiasi beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu untuk menjaga geliat aktivitas perekonomian kita begitu dari sisi hulu maupun hilir begitu yang bisa mendorong lagi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat. Dan terima kasih banyak atas informasi, update dan analisis yang sudah diberikan Pak Peter, Pak Hadito. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak. Baik, salam Ya. sehat. Salam sehat. Ya.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.